Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saniatun Roknaya, NIM 1801016135 dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Di sini saya ucapkan selamat datang menyaksikan video kali ini. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah video tentang trauma healing dengan teknik dinamika kelompok. Sebelum itu, mari kita simak terlebih dahulu apa sih itu dinamika kelompok. Dinamika kelompok yaitu suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 lebih anggota yang mempunyai suatu hubungan antara yang satu dengan yang lainnya melalui situasi yang terkendali yang terjadi secara alami. Ini dari dinamika kelompok mempunyai beberapa tujuan, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan keakraban atau kekompakan dalam anggota tersebut. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas di dalam kelompok tersebut. Meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Selain itu juga mengarahkan kelompok tersebut ke arah yang lebih baik dan mempunyai keakraban tersendiri dalam kelompok tersebut. Di dalam dinamika kelompok ini saya mengambil teknik play terapi dan ditunjukkan oleh kepada korban bencana alam. Di sini saya akan memaparkan apa sih itu play terapi dan terapi bermain atau play terapi. Nah, apa sih itu play terapi? Play terapi adalah suatu metode konseling yang dilakukan menggunakan bermain untuk berkomunikasi dengan menolong anak-anak. Bermain merupakan salah satu hal yang paling penting bagi anak-anak, karena pada dasarnya anak-anak itu merupakan masih dunianya bermain. Dengan bermain, anak-anak dapat mengekspresikan atau mengeluarkan yang ada di pikiran dan di batin mereka, serta menguji kita di berbagai situasi dan kondisi dalam perilakunya di dalam sebuah lingkungan tersebut, dan dapat mendorong anak itu untuk bercerita secara terbuka tanpa kita harus mendesaknya. Dengan bermain ini kita dapat mempunyai catatan bagaimana sih anak dalam perkembangannya, bagaimana cara mengatasinya, dan anak dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia akan ekspresikan. Selain itu, di sini ada mempunyai beberapa tujuan dari play terapi bermain itu tersendiri. Yang pertama itu ada mengurus diri anak sendiri. Selanjutnya untuk kemampuan untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu, baik sensorik maupun motorik, maupun kasar atau halus. Yang ketiga ada penyesuaian diri terhadap lingkungannya yang di sekitarnya. Dan yang keempat ada keterampilan diri, untuk mengasah keterampilan diri anak supaya saat terjun di dalam masyarakat. Dan yang kelima meningkatkan kemampuan berpikir anak dan meningkatkan komunikasi anak itu tersendiri. Selain dari tujuan yang saya sampaikan, di sini mempunyai beberapa manfaat dari play terapi itu tersendiri. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu ketika anak menggunakan metode play terapi ini, anak akan dengan langsung berhadapan dengan prospek-prospek bermain yang mereka lakukan. terlibat langsung dalam situasi sosial yang ada di sekitar mereka.
dan mengajarkan keterampilan saat mereka terjun langsung dalam masyarakat atau sosial di lingkungannya itu tersendiri, sehingga anak dapat aktif mengekspresikan hal tersebut. Selain itu, anak secara aktif terlibat dengan proses bermain game, tantangan sosial, ataupun krisis yang lainnya. Selain itu juga terapi play bermain ini sangat membantu karena kita dapat menyediakan tempat atau sarana untuk anak bermain supaya mereka bisa terbuka dengan kita tanpa kita harus menyuruh dengan permainan tersebut, atau kita mengajarkan suatu permainan terhadap anak tersebut di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan anak tersebut. Ketika semua itu sudah terjadi, kita melakukan pengamatan teknis. Bagaimana sih ketika kita sudah melakukan suatu metode ini, kita ambil anak tersebut, ditarik kesimpulan bahwa anak ini dengan metode ini bisa lancar, bisa mengekspresikan apa yang ia rasakan, meningkatkan penggunaan keterampilan propososial yang mereka punyai. Dalam bentuk dinamika ini mempunyai beberapa permainan dalam play terapi, seperti ada bongkar pasang, kartun, bermain game, bernyanyi, menggambar, bermain pasir, melodrama, sosiodrama, ataupun yang lainnya yang sekiranya dapat membantu anak tersebut untuk mengekspresikan atau mengungkapkan unek-unek atau masalah yang dihadapi oleh anak tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini saya mengambil korban bencana alam yang terjadi kemarin, banjir di daerah Kalimantan.